Haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Siap untuk berdoa, siap memuji Tuhan, siap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang siap katakan amin. Haleluya. Mari kita akan berdoa sebelum kita memulai semuanya. Pak Tony akan membantu kita memimpin di dalam doa. Amin. Yesus. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang baik di dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami sangat mengucapkan syukur atas kebesaran-Mu, atas pertolongan-Mu, atas perlindungan Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami, di mana pada pagi hari ini kami bangun dengan kondisi yang sehat, kami bangun dengan keadaan yang baik. Itu adalah anugerah-Mu ya Tuhan. Saat ini kami berserah, kami mau menikmati pribadi-Mu ya Allah. Kami mau mencari wajah-Mu, kami mau menyembah Engkau, memuji nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami menyembah, maka Roh Allah bersemayam atas pujian dan penyembahan kami. Kami serahkan ibadah kami di Rabu Teduh ini dari awal sampai selesai, supaya Tuhanlah yang berkuasa dan berdaulat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan memuji Tuhan. Lagu pujian yang cukup lama dinyanyikan oleh banyak orang-orang percaya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dengan sukacita, dengan hati bersyukur, kita memuji Tuhan bersama-sama. Yes. Boleh saudara bertepuk tangan dimanapun saudara berada. Ya, langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku Tuhan, Tuhan yang pimpin. Dengan iman katakan, tempat diriku di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga. Yang sekali lagi kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku Tuhan yang menyamping, ke tempat diriku diantaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga. Sekali lagi kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan syukur. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku
di rumah Bapa surga yang baik. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang baik. Mari nyatakan kerinduan kita di rumah Bapa surga yang baik. Sekali lagi di rumah Bapa, di rumah Bapa surga yang baik. Haleluya, glory, puji Tuhan. Pujian kepada Tuhan tidak pernah lekang oleh waktu. Ya. Waktu berjalan terus 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, lebih daripada itu lagu ini telah diciptakan. Tapi hari ini waktu kita memuji dan menyembah Tuhan dengan pujian ini, kita merasakan kekuatan Tuhan, kesetiaan Tuhan tetap sama dalam kehidupan kita. Amin, puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, bahwa ketika kita sudah diselamatkan, kita sudah menerima pengampunan dosa dari Yesus Kristus karena Dia sudah berkorban bagi kita. Maka Allah memerintahkan bagi kita untuk menjadi saksinya, untuk menjadi terang bagi dunia ini, untuk bersaksi kepada banyak orang. Dan itulah sebabnya orang percaya harus melayani Tuhan. Dan berapa lama kita melayani? Banyak orang melayani mungkin karena dia suka. Tetapi ketika dia ada tantangan, ada badai, ada gelombang kehidupan, dia tidak tahan. Oleh sebab itu, sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya, mari kita akan nyanyikan pujian mahkota kehidupan. Biarlah kita tidak pernah menyesali bahwa mengiring Yesus adalah sepanjang hidup kita. Haleluya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Lewat pujian ini kita nyatakan janji kita kepada Tuhan bahwa kita tidak pernah menyesal dalam mengiring Yesus, dan mengiring Yesus adalah sepanjang hidup kita. Amin. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani,
mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan, lewat pujian ini kami dikuatkan, lewat pujian kami diingatkan, kami harus menjadi hamba-Mu yang setia sampai akhir. Saat ini kami akan membuka kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu lah yang akan memberkati kami. Berbicara melalui kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, berkati setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Waktu berjalan dengan cepat sekali. Kita sudah tiba di pertengahan bulan Juli dengan tema setia sampai akhir. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tadi kita sudah memuji Tuhan bahwa kita mau melayani Tuhan setia sampai akhir, ternyata kesetiaan itu menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan orang percaya. Begitu banyak orang yang bertobat, yang mendengar dan menerima panggilan Kristus untuk menjadi orang percaya. Tetapi sayang sekali karena tidak semua mereka bisa bertahan sampai akhir. Hari ini saya berbicara kepada Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu yang mendengarkan ibadah Rabu Teduh ini. Jika saudara selama ini sudah jauh dari Tuhan, maka saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan, kembalilah menjadi hamba yang setia kepada Tuhan. Datanglah kembali untuk beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Yang sudah lama tidak beribadah, kembali hadir dalam ibadah di gereja. Yang sudah lama tidak berdoa, kembali rajin dan setia untuk berdoa. Yang suka memuji, yang suka menyanyi, mari setialah dalam menyanyi dan memuji Tuhan. Ya, bagi saudara yang punya kekuatan, saudara yang rindu untuk bekerja, melakukan pekerjaan Tuhan, lakukan pekerjaan Tuhan dengan setia. Dan untuk saudara yang sudah setia, saya berdoa dan percaya Bapak Ibu akan setia sampai akhir. Puji Tuhan, kenapa kita harus setia sampai akhir? Karena memang Dia adalah yang awal dan yang akhir. Saya ulangi lagi, kenapa kita harus setia sampai akhir? Karena Dia adalah yang awal, Dialah Alfa dan Dia adalah Omega, Dialah yang akhir. Artinya Dia yang memulai dan Dia juga ada di akhir daripada segalanya, termasuk juga kehidupan kita. Mungkin di awal kita rusak, di awal kita berdosa, di awal kita jauh daripada Tuhan. Tetapi atas kasih karunia Allah, sehingga kita sudah menerima anugerah keselamatan, sehingga kita boleh berjalan bersama dengan Roh Kudus, berjalan bersama dengan Tuhan, dan kita mau setia sampai akhir. Kenapa? Jangan sampai pengorbanan Kristus itu menjadi hal yang sia-sia. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, Dia rela melakukan segalanya, Dia saja percaya bahwa kita akan setia sampai akhir. Tuhan yakin kita bisa berjalan sampai akhir, walaupun di dalam hidup ini ada tantangan. Tadi di pujian awal dikatakan tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, langkah kita diatur oleh Tuhan artinya apa? Tuhan bukan artinya menguasai hidup kita seperti kita dipaksa melakukan sesuatu seperti tidak punya kehendak bebas. Kita diberikan kehendak bebas. Kita bisa apa saja. Berbalik dari Tuhan juga bisa. Tetapi Tuhan mengatur supaya hidup kita tetap berjalan bersama dengan Dia. Tuhan
akan menopang kita waktu kita menghadapi gelombang, masalah, badai yang ada dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi kalau hidup jadi orang percaya ada badai, jangan takut. Karena ada Tuhan yang menopang, yang menyertai kita. Kalau dalam hidup ada kekurangan, jangan khawatir. Karena Tuhan akan mencukupi segala kekurangan kita. Kalau dalam Tuhan ada kesakitan, jangan takut. Tuhan itu Maha Penyembuh. Jehovah Rafa, ya. Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi segala keperluan kita. Di dalam dunia, karena orang mencari kekuatan, orang mencari yang baik, akhirnya mengikut akan arus dunia ini. Oleh sebab itu, mari kita lihat firman Tuhan. Dikatakan dalam Matius pasal 24, ayat yang ke-13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yang percaya akan firman Tuhan katakan amin. Tadi katakan janjimu kan ku pegang teguh. Ini janji Tuhan. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dunia saja tahu akan adanya kiamat. Mereka katakan kiamat. Tapi kita orang percaya bahwa waktu itu adalah kesudahan segala sesuatu. Waktu di dunia ini selesai. Artinya apa? Yesus Kristus yang sudah naik ke surga disaksikan oleh murid-muridnya akan datang kedua kali untuk menjemput orang-orang yang didapati tetap setia dan percaya kepadanya. Dan kita adalah orang-orang yang mau setia dan percaya kepadanya. Amin. Puji Tuhan. Nah saudara, dikatakan yang bertahan sampai pada kesudahannya, ini firman Tuhan katakan akan selamat. Ini yang saya katakan bahwa Tuhan yakin kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita akan selesai sampai akhir dengan baik. Dengan bimbingan, dengan tuntunan daripada Tuhan. Bukan artinya kita bergantung, artinya seperti kita nggak bisa jalan sendiri. Kita tetap berjalan dengan kehidupan kita. Kita kadang-kadang senang, kadang-kadang sedih, kadang-kadang mungkin kita punya pikiran seperti ini, kadang-kadang kita punya pikiran baik, kadang-kadang punya pikiran jelek. Semua itu dinamika kehidupan, di mana kita bebas menjalani hari-hari ini, ada air mata, ada tertawa, ya, ada dompet tebal, ada dompet tipis, ada tubuh sehat kuat, ada sakit, kesakitan. Tetapi di dalam segala sesuatu Tuhan tetap menyertai dan Tuhan selalu mengingatkan firman-Nya, janjinya supaya kita tetap setia. Dan kalau kita setia sampai akhir, firman Tuhan katakan akan selamat. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya akan ajak lagi. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada muridnya yaitu Timotius. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8. Firman Tuhan berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. 2 Timotius 4 ayat 7 ini dan 8 mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ya, saudara yang kasih Tuhan, mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir dengan memelihara iman. Kalau orang dunia, mereka tidak punya iman. Mereka mengatakan pertandingan yang baik belum tentu. Karena mereka nggak tahu mana ukurannya, baik atau tidak. Garis akhirnya di mana mereka tidak tahu. Tapi kita sudah ada di gelanggang pertandingan yang benar. Yaitu kehidupan berjalan bersama dengan Tuhan. Supaya apa? Kita tetap bertahan dengan iman. Jika Bapak Ibu Saudara dalam hal yang paling sederhana, dalam hal ibadah. Seringkali kita menganggap ibadah dan tidak ibadah itu hal yang mungkin dirasa sama saja. Ini adalah pendapat yang keliru. Bagi kita orang percaya, ibadah adalah sebuah keharusan. Justru apapun keadaannya. Kalau tadi kita katakan, berapapun harga yang harus dibayar, kita tetap bayar untuk setia. Setia itu apa? Hadir dalam ibadah. Bukan untuk menjumpai saudara-saudara yang ada di gereja, bukan untuk menjumpai pemimpin hamba-hamba Tuhan di gereja. Tapi untuk membuktikan di hadapan Tuhan dan untuk membuktikan di dalam diri kita bahwa keteguhan hati kita bahwa Tuhan adalah yang utama dalam hidup kita. Hujan, jalan. Banjir, jalan. Saudara yang dikasih Tuhan, hamba Tuhan senior,
almarhum Bapak Pendeta Harus Sutandi, menjelang akhir hidupnya di dunia, beliau sakit stroke dan itu beliau meninggal hari Rabu dan hari Minggu sebelumnya beliau dalam keadaan yang sulit berjalan, masih mau ke gereja. Dan karena dia adalah seorang hamba Tuhan sebagai pendeta, ketika itu ada acara sekolah minggu, apa yang dia lakukan? Dia maju ke depan dan dia memimpin anak-anak sekolah minggu untuk memuji Tuhan dalam keadaannya yang sudah penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Dan itu menjadi satu teladan kehidupan bagi saya yang menyaksikan bahwa keterbatasan tidak akan menghambat seseorang untuk melayani Tuhan asalkan hatinya memang benar-benar mau setia sampai akhir. Dan lagu yang dia nyanyikan adalah setia-setialah, setialah sampai mati. Saudara yang kasih Tuhan, dia nyanyi lagu ini bukan karena dia hafal, tapi dia imankan. Dan semua orang yang hidup, semua orang yang tahu sejarah ini, semua tidak bisa membantah bahwa dia setia sampai akhir. Begitu banyak orang sekarang meninggalkan ibadah. Begitu banyak orang begitu mudah meninggalkan pelayanan dengan mengatakan bahwa saya mau berhenti pelayanan, saya mau mundur, saya mau keluar. Saudara yang kasih Tuhan, itu bukan orang yang setia. Itu bukan orang yang berhasil mencapai garis akhir. Dan itu adalah orang yang tidak mengerti akan janji Tuhan. Ada hadiah, ada upah bagi orang yang setia sampai akhir. Ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada hari-harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Apakah saudara rindu kedatangan Tuhan? Atau saudara tidak tahu Tuhan mau datang? Bagi saudara yang belum tahu, saya ingin sampaikan bahwa Tuhan akan datang yang kedua kali. Dan sambil kita menantikan kedatangan itu, arti kita merindukan kapan Yesus datang kembali. Kenapa kita merindukan? Karena kalau Yesus datang, maka kita yang percaya akan dibawa bersama-sama dengan Dia. Yang rindu, katakan amin. Apakah saudara mau tertinggal di dalam dunia ini? Silahkan, tapi binasa. Tapi yang mau selamat harus ikut bersama Yesus. Antikris itu akan muncul. Siapa itu antikris, Bapak Ibu Saudara? Antikris itu adalah lawan daripada Kristus. Dia akan menganiaya, dia akan memaksa. Kalau Tuhan tidak pernah memaksa untuk menjadi pengikutnya. Semua akan dipaksa memakai tanda lambang di tangan dan di dahinya. Orang tidak akan bisa hidup, sulit sekali untuk hidup jika tidak memiliki tanda kesetiaan kepada antikris. Dengan kekuatannya antikris akan memaksa orang-orang untuk setia kepadanya. Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk setia. Amin. Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk setia. Tapi kita bisa setia sama Tuhan. Amin. Karena kita mengerti firman Tuhan. Kita menantikan kedatangannya. Kita akan menerima mahkota kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara, pujian yang tadi kita nyanyikan itu luar biasa. Nah saudara yang kasih Tuhan, ada satu anak Tuhan di dalam perjanjian lama. Anak Tuhan ini begitu setia kepada Tuhan. Dia dalam kehidupannya tidak banyak dituliskan, tetapi dia hidup di tengah keluarga hamba Tuhan. Dan kebetulan lingkungannya bukan lingkungan yang baik untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi karena dia lahir dari kandungan seorang wanita yang suka berdoa untuk anaknya. Dan anak ini sudah diserahkan ke rumah Tuhan sejak dia masih kecil. Untuk dididik, untuk menjadi seorang yang melayani Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, nanti kita akan lihat bagaimana dia makin besar. Tuhan menyertai dia. 1 Samuel 3 ayat 19 sampai 21. 1 Samuel 3 ayat 19 sampai 21. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Tidak ada satupun dari firman-Nya itu dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan nabi. Ayat selanjutnya mengatakan, dan selanjutnya Tuhan menampakkan diri di Silo
sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Puji Tuhan, firman-Nya itu tidak dibiarkan gugur. Samuel menjadi berhasil karena dia setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita akan memuji Tuhan kembali. Kita merenungkan apakah kita sudah setia. Dalam pujian yang mengatakan berapapun harga yang harus kita bayar, biarlah dengan iman kita semua berani untuk mengatakan kita mau bayar harganya untuk setia kepada Tuhan. Setia beribadah kepada Tuhan apapun situasinya. Setia melayani Tuhan apapun situasinya. Hidup kita setia dengan iman yang kuat apapun keadaannya. Haleluya. Tak pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kita akan berdoa. Bapa kami di surga, kami menaikkan syafaat kami pada saat ini Tuhan. Kami berdoa bagi setiap bapak rumah tangga, Engkau berkati hikmat, kekuatan, kesehatan, berkati kehidupan dan pekerjaannya, agar setiap bapak rumah tangga boleh menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Engkau menyertai setiap langkahnya dan jadikan ia sebagai kepala rumah tangga yang baik, yang setia dalam persekutuan kepada Tuhan. Kami berdoa bagi setiap ibu rumah tangga, Engkau berikan hikmat, kesehatan, kesabaran, kemudahan dalam menjalankan tugas sebagai pengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak yang ada di rumah. Tuhan berikan kesabaran dan jadikan istri yang baik, orang tua yang baik, sehingga dan juga selalu rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Dan anak-anaknya boleh menjadi mengikuti setiap teladan yang baik. Tuhan, kami berdoa bagi setiap anak-anak kami yang ada di bangku pendidikan. Tuhan berkati mereka dengan roh yang takut akan Tuhan. Buatlah mereka menjadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan sejak mereka masih kecil. Dan berkati kehidupan mereka dengan hikmat dan akal budi, sehingga pendidikan mereka boleh mereka lewati dengan baik dengan pertolongan daripada Tuhan. Kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani, biar mereka boleh melayani dengan kasih kepada Tuhan, dengan kesetiaan kepada Tuhan, dengan pengenalan akan firman Tuhan, dengan kesetiaan yang sungguh kepada Tuhan, dan sehingga kami boleh setia sampai akhir. Terima kasih Bapa, Engkau menolong kehidupan kami sepanjang hari ini. Apapun yang akan kami hadapi, kami akan lewati dengan pimpinan daripada Tuhan. Tuhan yang setia, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah Rabu Teduh pada hari ini. Haleluya. Amin.